menghasilkan suatu rujukan atau rekomendasi untuk PNI seasonal workers khususnya di Inggris ini. Karena kalau kita tahu itu tadi Pak Kepala Badan Pak Denny sudah menyampaikan di tahun 2022 itu seperti apa sih untuk penempatan PNI seasonal workers ini. Bisa next. Ini kalau kita lihat ini ada beberapa gambaran lah tentang tersebut itu dengan gambaran umum penempatan PNI seasonal workers di Inggris tahun 2022. Penempatan PNI seasonal workers ini hanya dilakukan oleh satu PT, yaitu PT Al-Zubarah Manpower Indonesia, di mana Al-Zubarah ini melakukan kerjasama dengan agensi yang ada di Inggris, yaitu AG Recruitment. Dan dalam perjalanannya memang tadi yang disampaikan Kepala Badan yaitu sudah kita diskusikan beberapa kali dengan kementerian lembaga, termasuk juga ada Kemenko Perekonomian, ada Kemenko PMK, dan juga ada KSP. Ada beberapa kelemahan untuk penempatan PNI seasonal workers ini, sehingga timbul beberapa masalah di tahun 2002 tersebut. Yang pertama itu kalau kami melihat adanya perbedaan regulasi ataupun ketentuan antara Indonesia dengan Inggris. Ini dasar juga ini perbedaannya, di mana kalau aturan Inggris itu kami mendapatkan informasi dari KBRI di London, untuk yang berwenang atau yang memiliki otoritas dalam melakukan proses perekrutan dan penempatan itu harus memiliki lisensi dari JLA. Jadi mau siapapun itu boleh, yang terpenting memiliki lisensi dari JLA. Nah, kalau di kita kan enggak. Yang terpenting ada kerjasama antara P3 yang ada di Indonesia dengan agensi yang ada di luar negeri. Dalam hal ini yang ada di London. Disinilah kalau dibilang awal karena pemberitaan itu sangat masif waktu itu. Di mana dibilang Al-Zubarah melakukan proses perekrutan dan penempatan secara ilegal atau prosedural. Itu kalau memang kita bercermin ke hukum Inggris, itu ada benarnya. Tapi kalau bercermin ke hukum Indonesia, itu tidak bisa disampaikan seperti itu. Karena proses penempatan ini sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Jadi dia juga tidak memang Al-Zubarah ketika di 2022 itu tidak memiliki lisensi dari JLA. Dan ini yang menjadi sorotan juga. Karena menurut yang Inggris, yang bisa menempatkan hanya yang bisa merekrut dan menempatkan itu yang memiliki JLA. Dan dia memperbolehkan AG Recruitment untuk melakukan perekrutan di Indonesia dalam hukum Inggris. Ketika dia punya JLA, dia boleh melakukan perekrutan di Indonesia, misalkan mau ngambil TNI, ambil perekrutan di Indonesia, lalu dia menempatkan secara langsung tanpa melalui kerjasama. Nah ini kan yang dilarang dalam hukum Indonesia. Ini yang sedikit ada perbedaan. Lalu emang seasonal workers ini namanya juga seasonal ya, musiman. Pekerjaannya ini hanya 6 bulan dan visanya hanya 6 bulan. Dan di tahun 2022 ada penempatan itu sekitar 1.422 orang, di mana saat ini sudah 1.270 sudah selesai dan pulang. Itu ada 950 yang kepulangannya sesuai dengan schedule dan sisanya 320 dipulangkan melalui schedule kepulangan. Nah, kalau kita bicara di schedule ini pasti ada sesuatu. Kenapa sih dia di schedule atau diubah jadwalnya? Nah, ini memang
Salah satu kendalanya adalah terdapat beberapa PMI yang penempatannya itu kurang dari 6 bulan. Karena apa? Ya memang masa panen di sana juga sudah habis. Mereka dialihkan ke farm lain, tetap di sana sudah nggak bisa panen lagi. Sampai pekerjaannya pun ya walaupun masih di lingkungan farm itu tidak memetik buah, misalkan beberes segala macam untuk membersihkan kebun segala macam. Karena ya biar gimana pun harus ada pekerjaan, tapi tidak bisa juga. Akhirnya ya kita minta pulangkan. Dan akhirnya memang ada 320 PMI yang dipulangkan oleh PT Al-Zubara. Itu semua biayanya ditanggung oleh PT Al-Zubara. Termasuk Al-Zubara juga ketika timbul permasalahan di Inggris, termasuk menanggung biaya akomodasi, makan, minum para TNI yang mungkin dia harus keluar dari harapan atau dari farm-farmnya. Jika dia membutuhkan penginapan itu harus ditanggung oleh PT Al-Zubara. Dan alhamdulillah itu dilaksanakan oleh Al-Zubara. Dan ini juga menjadi catatan kita bersama. Ada 152 PMI yang libat. Kalau kita bicara libat, mau di negara penempatan manapun, kalau saya berpikir ini hampir sama. Yang namanya taburan, orang nggak betah atau tujuannya untuk berangkat itu bukan tujuan untuk bekerja. Karena memang ada pengakuan dari para PMI. Jadi kami sudah beberapa kali juga melakukan Zoom meeting dengan PMI yang ada di sana langsung bersama dengan KBRI London dan juga Kementerian Luar Negeri. Kita cari informasi dan mereka juga menyampaikan bahwa ada teman-teman mereka itu yang datang ke Inggris karena memang untuk jalan-jalan, bukan untuk bekerja. Jadi ketika nyampe sana, mereka jalan-jalan, pulang setelah selesai jalan-jalan balik lagi ke farm, jadi nggak kerja. Nah sampai akhirnya ada liver, ya kabur lah. Kalau bahasa kita ya kabur, kaburan. Ada juga yang memang tujuannya untuk bekerja di sektor lain. Dia sebagai diberangkatkan sebagai pemetik buah, lalu ketika nyampe sana, dia lihat ada restoran, dia lihat ada tempat lain, masuklah dia berusaha ke sana. Dan untuk 152 PMI ini, kami bersama dengan BP2I juga bersama dengan Kementerian Luar Negeri dan kementerian lembaga lainnya termasuk KBRI London itu sudah meminta Al-Zubara untuk melakukan monitoring terhadap 152 itu. Monitoring juga sudah dilakukan ke keluarga, ke teman dari si PMI dan termasuk ke PMI. Nah ini tidak ada yang memberikan keterangan secara jelas. Dalam artian mereka pun nggak tahu ya posisinya, keluarga pun menutupi. Karena memang ada niatan untuk liver. Dan ini sudah dihimbau berkali-kali oleh KBRI London. Kalau liver itu dampaknya apa, nanti dia menjadi overstayer. Ini beberapa ya. Banyak lagi kalau misalkan kita kupas satu persatu gambaran PMI penempatan di tahun 2020 untuk yang sistem workers di Inggris. Next. Nah, catatan kami ada beberapa kali rapat kementerian lembaga. Salah satunya di tanggal 19 Januari 2023. Nah, ini ada beberapa kesepakatan. Karena kita juga memetik ketika rapat itu dihadiri juga oleh para PMI, perwakilan dari para PMI. Kita nggak mau mengambil keputusan sendiri, karena kita hadirkan juga di situ dari sisi agensi ya, dalam hal ini PT Al-Zubara dan juga para PMI. Nah itu memang di pertemuan itu kementerian lembaga ini meminta kepada PT dalam hal ini PT Al-Zubara Metro Indonesia ini harus menyelesaikan permasalahan seluruh PMI
dan memastikan para PNI itu kembali ke Indonesia. Lalu ada penempatan, nah ini penempatan kedua ini sini sebelum masa panen, yaitu bulan April. Kita sepakat memilih. Kenapa bulan April? Itu sudah dilakukan penghitungan. Diperkirakan kalau prosesnya April, ya selesai antara Mei akhir bisa berangkat. Juni awal itu para PNI sudah ada di sana. Karena mulai masa panen itu diperkirakan mulai bulan Juni sampai 6 bulan ke belakang, ke depan. Nah ini makanya kita meminta untuk proses ketika akan dilakukan proses penempatan, maka dilakukan sebelum bulan April. Tapi sampai dengan bulan ini belum ada. Kita berdasarkan hasil rapat juga dengan Kementerian Luar Negeri ya Pak, hanya satu P3 ini yang sudah memiliki lisensi dari JLA atau PT Bidang Mandiri, tapi belum memiliki job order. Karena informasi dari KBRI Luar Negeri pun menyampaikan bahwa untuk PNI kita ini untuk tahun 2023 sangat tidak memungkinkan untuk dilakukan proses penempatan. Dan itu juga diutarakan oleh agensi kita, agensi yang ada di sana, farm di sana. Jadi ada farm juga yang sudah misalnya ya tertarik lah dengan para PNI kita, karena rajinnya, karena produktivitasnya. Ini ada beberapa yang sudah mau kerjasama juga, tapi ya mereka berpikir untuk 2023 ini nanti dulu deh, karena mempertimbangkan proses yang ada di Indonesia dan segala macam, dan ini juga sudah bulan Mei. Ini sangat tidak memungkinkan. Nanti takutnya apa? Ketika dipaksakan penempatan, terjadi lagi nih masa kerja yang kurang dari 6 bulan. Ya, kalau kita paksa-paksa ya namanya pemaksaan kan pasti ada akibatnya, yang banyak akibatnya itu yang negatif. Dan kesepakatan lainnya juga ini PT Alzubara juga kita minta untuk mengurus lisensi yang dikeluarkan oleh JLA sebagai salah satu persyaratan untuk TNI skema Seasonal Workers ini. Dan juga kita di pusat ya, beserta kementerian lembaga lainnya, kita juga sudah membahas perjanjian penempatan istilahnya untuk yang sudah berangkat di tahun 2002. Kita sudah siapkan perjanjian penempatan untuk yang berangkat di tahun 2023. Di situ ada informasi di perjanjian penempatan ini kita sebut dengan perjanjian penempatan pembaharuan. Karena kan perjanjian penempatan yang pertama itu diperbarui dengan yang baru ini dengan menyebutkan bagaimana mekanisme penggajian atau pengupahan mereka. Dan ini juga yang ternyata tidak dipahami oleh para PNI yang sudah berangkat di tahun 2022. Bahkan ada yang menyebut para PNI kita, mereka mendapat itu bulanan dengan jumlah sekian US dollar. Padahal itu upahnya adalah per jam. Dan itu sesuai dengan produktivitas dia. Jadi ada perhitungannya sendiri. Lalu tiket kepulangan itu harus difasilitasi dengan tiket yang fleksibel. Nanti ketika ada penempatan di tahun 2023 ini. Ini ketika PT Alzubara akan menempatkan lagi, dia harus memberikan yang fleksibel. Karena di tahun 2022 itu dia tidak menyediakan tiket kepulangan yang fleksibel. Jadi sesuai dengan masa visa aja. Ketika masa visanya bulan November, ada permasalahan di bulan Agustus, itu mau nggak mau Alzubara harus peduli lagi dengan program yang fleksibel ini. Ini akan memudahkan PT juga dalam mengurus kepulangan. Dan juga kita meminta ke PT Alzubara untuk memastikan ke agensi atau fund di Inggris
dapat memberikan jaminan kepada para PMI dengan jam kerja yang memadai dan sesuai mekanisme zero hour contract yang diatur dalam ketentuan ketenagakerjaan di Inggris. Itu di Inggris ini ada peraturan-peraturan yang memang baru kita ketahui setelah berjalannya proses penempatan. Dan ini memang pengalaman yang sangat berharga bagi kita semua, penempatan seasonal workers di Inggris ini. Once nanti ke depan ada penempatan seasonal workers ini, mau di negara manapun, Inggris ini salah satu pembelajaran dan juga menjadi rujukan kita juga. Nanti harus seperti apa sih untuk penempatan seasonal workers itu? Karena jangan sampai penempatan seasonal workers ini ada beberapa insiden yang justru berbalik ke